Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayu Wulandari sebagai moderator sekaligus pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kelompok 5 dengan materi konsep perilaku konsumsi. Ya, untuk materi pertama ada konsep aktor ekonomi dan sosiologi. Aktor ekonomi. Ekonomi sebagai suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan kegiatannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya masyarakat yang terbatas di antara berbagai anggotanya dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing. Yang dimaksud di sini berkaitan dengan semua aktivitas orang dan masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang-barang ataupun jasa-jasa langka. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya aktor ekonomi ialah golongan atau kelompok yang berkaitan dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Selanjutnya yang kedua ada aktor sosiologi. Sosiologi mengarahkan perhatiannya pada aktor sebagai kesatuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu aktor dalam suatu interaksi atau aktor dalam masyarakat. Aktor dalam suatu interaksi adalah individu yang terlibat dalam suatu interaksi dengan individu atau beberapa individu lainnya. Saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang tindakan ekonomi Weber. Menurut Weber, tindakan ekonomi dapat dilihat sebagai suatu tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Memberi perhatian ini dilakukan secara sosial dalam berbagai cara seperti memperhatikan orang lain, saling bertukar pandang, berbincang dengan mereka, berpikir tentang mereka atau memberi senyum kepada mereka. Selain itu, ekonomi memberikan sedikit perhatian pada konsep kekuasaan karena tindakan ekonomi dipandang sebagai pertukaran di antara yang sederajat. Sementara itu, sosiologi cenderung memberikan tempat yang luas dan mendalam kepada dimensi kekuasaan. Tindakan ekonomi Weber dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tindakan ekonomi rasional, 2. Tindakan ekonomi irasional, dan ketiga itu tindakan ekonomi tradisional. Pengertian tindakan ekonomi rasional. Kata rasional mempunyai arti pikiran dan pertimbangan secara logis atau masuk akal. Artian tindakan ekonomi rasional sendiri adalah setiap tindakan manusia yang dilandasi atas pilihan dasar yang lebih baik dan menguntungkan. Dengan demikian, manusia dapat meningkatkan kehidupan ekonominya. Contoh, para siswa baru lebih memilih membeli pakaian seragam di toko karena harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan membuat seragam ke tukang jahit. Yang kedua yaitu tindakan ekonomi irasional. Tindakan ekonomi irasional yakni salah satu jenis tindakan ekonomi di mana seseorang ataupun perusahaan memiliki sebuah perkiraan yang menguntungkan tanpa memperhitungkan faktor rasional, tetapi dalam kenyataannya malah merugikan. Seseorang maupun perusahaan yang bertindak irasional ini biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya, waktu, dan tenaga kerja yang dikeluarkan. Contoh, ibu membeli beras di pasar yang jaraknya lebih jauh dengan alasan harga besarnya lebih murah. Padahal jika dihitung, total ongkos dan yang dikeluarkan adalah sama dan bahkan lebih mahal. Ketiga yaitu tindakan ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada tradisi. Maksudnya adalah nilai-nilai budaya yang berakar pada masa lalu, masih mendominasi aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakatnya.
Sistem ekonomi ini disebut tradisional karena adanya tradisi yang menjadi motif dan pola perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Contoh, seorang petani dan nelayan bertemu di pasar. Masing-masing membawa hasil produksinya untuk dipertukarkan. Petani membawa sayur dan buah-buahan, sedangkan nelayan membawa beberapa jenis hasil ikan tangkapannya. Mereka bertemu karena keduanya saling membutuhkan. Pada akhirnya, petani tersebut memberikan 1 karung bayam dan mendapatkan seekor ikan yang beratnya 10 kg. Jika kita bayangkan dalam konteks sekarang, maka petani tersebut untung karena bayam sekarung lebih murah dibandingkan ikan kerapu. Tapi kita sedang membahas tentang sistem ekonomi tradisional, di mana pertukaran terjadi sesuai kebutuhan. Artinya, keduanya sama-sama untung karena mendapatkan apa yang dibutuhkan. Baik, untuk materi yang ketiga ada resiprositas, redistribusi, dan pertukaran. Pengertian resiprositas. Resiprositas ini merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yakni reciprocity, yang artinya secara sederhana ialah sebagai hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan di dalam suatu anggota masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu dengan cara berkelompok atau individual. Bisa dipahami bahwasannya resiprositas ialah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Oke, selanjutnya ada syarat resiprositas. Syarat resiprositas ada 4. Yang pertama, terdapatnya hubungan timbal balik yang menguntungkan. Yang kedua, hubungan personal atau kelompok. Yang ketiga, berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, adanya konsep resiprositas. Macam-macam resiprositas. Macam-macam resiprositas ada 4. Yang pertama, resiprositas simbolik. Ialah hubungan kerjasama yang menciptakan kekuatan dalam melakukan transaksi sosial ataupun ekonomi. Yang kedua, resiprositas umum, yakni kerjasama untuk saling menciptakan solusi atas permasalahan yang dialami, tetapi tidak ada aturan waktu khusus kapan selesai hubungan kerjasama terbentuk. Yang ketiga, ada resiprositas sebanding, yaitu terjadinya suatu pertukaran secara sosial yang mampu menghitungkan antara hak dan kewajiban atau untung rugi dalam hubungan kerjasama. Dan yang terakhir ada resiprositas negatif. Resiprositas negatif terjadinya kerjasama dalam arti hubungan sosial yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pertukaran lantaran dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Saya akan menjelaskan tentang retribusi. Nah, pengertian retribusi ini di sini adalah mendefinisikan retribusi sebagai pollingnya berpindah barang atau jasa yang tersentralisasi. Nah, seperti itu adalah melibatkan suatu proses yang pengumpulan kembali dan anggota-anggota suatu kelompok melalui pusat kepada pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Nah, fungsi retribusi yaitu yang pertama adalah fungsi politik, yaitu sebagai mekanisme untuk memobilisasi kekuatan modal yang berkepentingan politik. Nah, yang kedua yaitu fungsi sosial, yaitu mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomi, yaitu dalam mengatur kegiatan dalam perekonomian di suatu negara tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pertukaran atau exchange merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Sedangkan konsep pasar market berakar dari kata Latin yaitu mencetus yang bermakna sebagai berdagang atau tempat yang demikian terkandung 3 arti dalam melalui perdagangan tersebut, yaitu yang pertama pasar dalam artian secara fisik, yang kedua pasar dalam artian tempat untuk mengumpulkan suatu barang atau jasa, yang ketiga sebagai hak atau ketentuan yang legal tentang suatu hal pertemuan suatu tempat atau pasar atau marketplace. Yang selanjutnya yaitu beda
prioritas dan redistribusi. Yaitu prioritas adalah adanya hubungan yang simetris, sedangkan pasar retribusi adalah hubungan yang asimetris. Yang kedua yaitu ada hubungan yang prioritas, yaitu ada hubungannya personal antara anggota dan anggota kelompok yang lain. Yaitu yang redistribusi adalah hubungan interpersonal. Yang selanjutnya itu hubungan sosial, adalah hubungan yang antar individu. Kalau seandainya diredistribusi adalah hubungan yang terjadi dalam hubungan antar individu sebagai anggota kelompok. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang terjadi adalah perilaku individu sebagai pribadi yang menggunakan prioritas. Terus yang selanjutnya yaitu perilaku yang terjadi adalah perilaku individu sebagai anggota kelompok dalam redistribusi tersebut. Yang terakhir yaitu adalah unsur balas jasa murni penyaluran barang dalam kegiatan resiprositas tersebut. Terima kasih atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.